Apa tantangan yang dihadapi ke depannya begitu ya dalam penerapan Krista? Oke. Kalau bicara teknologi, kalau kita bicara khususnya pasar Indonesia, tantangan yang terbesar lebih ke arah literasi. Gitu. Jadi kayak bicara mengenai adopsi ataupun distribusinya dalam sejenisnya seperti itu, yang paling challenging selalu di literasi. Jadi walaupun kayak misalnya contoh kami sudah siapkan kayak perangkat seperti ini gitu ya. Untuk yang kita siapkan udah sedemikian rupa, tetap aja perlu literasi. Maka dari itu memang kami itu dari sejak awal, kayak misalkan contoh kemarin kita waktu lagi launching aja, saya nggak sendiri. Walaupun sebetulnya kita bisa kan. Tapi kita tahu bahwa kunci kesuksesan ini kan collab. Jadi kemarin waktu kita bikin basar pertama kali yang mengeksperience Kristep di Indonesia, itu kita kolaborasi didukung sama Alto sebagai switchingnya, terus saya sama Shopee Pay karena dia juga memiliki izin untuk Kristep, dia sebagai issuingnya, jadi kita collab. Jadi tantangan terbesar kan memang lebih di arah literasi, dan literasi pastinya nggak bisa sendirian. Kita mengupayakan gimana caranya kita bisa kolaborasi as many as possible, yang penting win-win. Kurang lebih gitu sih. Termasuk kayak gini aja walaupun ini hari ini baru kita. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk misalkan ada PCP lain yang tertarik, karena ini salah satu message yang dari Bank Indonesia maupun waktu itu, karena saya banyak ngobrolnya sama Pak Tata kalau dari ASPI ya, banyak dapat insight-nya juga dari Pak Tata waktu itu. Ya? Iya, itu ini kayaknya masih di-collab-in sih, nggak bisa cuma sendiri. Karena kalau kita bicara misalkan contoh pasar Indonesia ya, yang udah adopsi Kris aja udah lebih dari 35 juta merchant ya, dan sebagian besar UMKM. Saya bicara 1 juta aja deh. Ya. Saya rasa nggak sanggup sih, saya sendiri sih. Jadi pasti dari kami dari sejak awal, bila dimana dimungkinkan, as many as possible kita collab gitu loh. Yang pasti harapan kami, kita bisa kasih layanan pembayaran yang sangat inovatif ini nggak cuma di kalangan tertentu, tapi bisa menjangkau justru kayak pedagang mikro, ya kan, kecil ataupun menengah, yang menengah bawah ya. Itu juga bisa menikmati keunggulan inovasi yang Bank Indonesia dan ASPI ini sediakan sih. Oke, baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, ini kan tadi sudah ya dari sisi pengguna begitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang bisa menggunakan saat ini adalah untuk yang berbasis handphone Android begitu ya, memiliki kapabilitas NFC, dan tentu kedepannya juga akan ada perkembangan lebih lanjut begitu. Mungkin dorongan juga dari PJP ini agar bisa digunakan mungkin untuk jenis handphone lainnya begitu ya kepada Bank Indonesia. Kalau yang saya dengar sih, tapi saya rasa yang lebih tepat ngomong mungkin dari ASPI atau BI ya. Yang saya dengar sih mereka lagi cukup intens juga untuk agar Apple juga bisa ya. Cuman terus terang pastinya yang lebih ngerti kapan bisa diadopsi mungkin mereka ya. Tapi harapannya sih, kalau kita bicara Indonesia, kalau bicara Indonesia 90% lebih pengguna ininya justru Android sih, bukan Apple gitu loh. Jadi kita bicara baru basis Android aja sudah sangat luar biasa sekali. Makanya kalau tadi tanya potensinya terhadap transaksi digital, harusnya akan luar biasa sekali. Karena yang tadinya, kalau kita bicara jumlah kartu, berapa banyak sih orang yang memiliki kapabilitas untuk bisa mendapatkan fasilitas kartu kredit atau kartu debit dari bank? Belum banyak loh. Sampai sekarang aja kalau yang saya tahu sih, angka persisnya mungkin bisa dilihat di Bank Indonesia ya, itu udah kalah jauh sama pengguna Kris. Ya kan? Nah, dengan adanya Kristep seperti ini, dan juga udah adanya banyak sekali NFC based payment yang memang sudah ada di Indonesia, harusnya memang akan luar biasa sekali. Tinggal gimana caranya, kalau misinya dari kami, kita pengen agar nggak cuma kalangan tertentu aja, tapi kita masuk ke pasar yang jauh lebih luas lagi, dan memang kami juga nggak berharap kami sendirian maju gitu loh. Harapannya bisa ngajakin yang lain juga, yuk kita sama-sama aja gitu. Karena pasarnya gede kok, pasarnya luar biasa, dan butuh kolaborasi bersama juga. Oke, baik. Tapi berikutnya mungkin hal lainnya bisa dikejar juga oleh Indonesia begitu. Mungkin berkaca juga kepada negara-negara maju seperti Singapura atau Amerika Serikat dan lain sebagainya begitu. Yang memang pembayaran itu dibikin seseamless mungkin, dibikin semudah mungkin begitu. Ini udah one step ahead ya dengan langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia begitu dengan Kristep ini. Tapi tentu kita masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan lagi ke depannya begitu. Perkembangannya akan seperti apa? Gini, kalau kita bicara untuk perkembangan teknologinya pasti nggak akan berhenti sampai di sini, ya kan? Tapi kalau saya rasa perkembangan semata tanpa dibarengi dengan implementasi atau adopsi
penggunaan yang secara signifikan juga akan kurang optimal juga ya. Jadi kalau saya rasa Kristap ini tadi kan udah dinyatakan bahwa ini lompatan yang luar biasa, dan saya juga setuju karena memang kalau kita bicara basicnya aja EMVCo, QR, messaging based NFC memang baru pertama nih di Indonesia gitu loh. Sekarang PR-nya gimana caranya agar teknologi ini bisa memberikan value atau manfaat untuk para pelaku ekonomi khususnya di Indonesia secara lebih optimal. Jadi perkembangannya sih mungkin kita bicara gimana caranya nih adopsinya bisa diperluas. Yeah. Karena yang menarik dari NFC seperti ini, misalnya contoh diterapkan di parkiran. Kalau tadinya kita parkiran pakai kartu e-tol gitu kan. Yeah. Nah, dengan teknologi Kristap ini bisa pakai HP loh. Kan kalau tadi juga udah ditayangkan bisa di parkiran. Sebetulnya itu kan bisa ada tap in, tap out modifikasinya tergantung dari nanti use case bisnisnya seperti apa. Jadi nanti yang akan jadi menarik adalah gimana caranya Kristap ini bisa memberikan value bagi bisnis secara lebih optimal. Karena use case-nya cukup menarik dan banyak. Bisa di mana saja begitu bisa di mana aja. Apalagi kalau tadi saya bicara baru NFC based payment itu kan modelnya EDC. Tapi kan sebenarnya kayak tempat parkiran itu kan sekarang udah base-nya NFC semua tuh. Ya kan? Kita saat ini juga sedang mengeksplor gimana caranya kalau itu juga bisa mengadopsi Kristap gitu kan. Jadi nanti yang bakal menarik selanjutnya adalah gimana agar Kristap ini bisa kasih value added yang luar biasa di berbagai macam use case bisnis yang pastinya harapannya bisa membantu para merchant atau pedagang atau pengusaha gitu ya untuk bisa memperoleh benefit lebih gitu. Baik. Itu yang menurut saya lebih menarik nanti. Dan itu bisa dikembangkan lagi begitu besar begitu potensinya. Potensinya banyak. Karena misalkan bicara kris aja ya. Kris aja itu dari kami ya. Kita cuma basic dari kris aja. Kita mengembangkan dulu kan awalnya sebelum saya banyak fokus ke UMKM, saya masuk ke desa digital juga. Sempet lah di awal-awal sebelum akhirnya saya fokus murni di UMKM. Itu pengembangan kris itu juga udah luar biasa. Sekarang kris itu saya bisa pakai dikombinasikan dengan soundbox kayak gini. Kita bisa bantu kayak misalkan contoh PPR atau koperasi yang kita juga lagi beberapa dalam diskusi untuk agen kolektor. Jadi misalkan contoh kalau dulu orang pinjam duit gitu ya, kan bayar cicilannya sebulan atau apa gitu kan. Kalau kita bicara UMKM gitu kan unik ya. Kalau tungguin akhir bulan uangnya belum tentu ada loh. Nah dengan adanya seperti ini kita bisa bantu, padahal baru basic ya. Kita bisa bantu nanti cicilannya per hari atau per minggu. Disesuaikan dengan kesepakatan dengan lendernya lah. Jadi baru krisnya aja kita sudah lihat pengembangannya cukup masif. Baik. Kita juga main ke voting, main ke tiketing. Nah saya sih sangat antusias banget nanti pengembangan kalau di dalam bentuk Kristap seperti apa gitu. Karena pasti saya rasa dengan adanya peluangnya kolaborasi sangat besar peluangnya begitu besar ya. sekali.